Oke, selamat pagi. 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 Dokter, hari ini kita akan menjelaskan alat X-ray kita dari Thomason Group ya. Namanya Genoray. Jadi alat X-ray panoramik ini kita jelasin dulu nih. Ada beberapa bagian ya. Pertama, ini tabung atau tube, X-ray tube. Jadi nanti sinar X keluar dari sini melewati objek yang akan di-scan ya, terus baru dia kena sensor. Perangkap sensornya ya? Ya, perangkap sensor. Jadi tube dan sensor itu selalu opposite to each other karena dia harus ditembak terus melewati objek. Ya. Nah, terus di sini ada bagian kolom di mana X-ray ini akan naik turun. Coba Mas Luis dikasih lihat naik turunnya dikit. Nah, ini Mas Luis lagi turunin kolomnya. Ya bisa dilihat, jadi dia bisa naik turun. Karena kan tinggi badan orang kan beda-beda, jadi harus menyesuaikan dia. Terus ada bagian satu lagi di sini namanya gantry, dokter. Ini akan berputar. Jadi nanti saat scanning ini pasti berputar. Karena dia harus mengambil seluruh mulut gitu. Ya. Jadi nanti saat scanning dia mutar, baru keambil gambarnya. Dan salah satu keunggulan Genoray ini, kalau bisa dilihat, dia menggunakan base-nya seperti ini, dokter. Di mana memungkinkan alat ini ditaruh dimanapun. Benar ya Mas Luis? Betul. Ya? Di tengah ruangan bisa, di samping bisa. Betul. Karena ada beberapa model lain dia harus ditempel ke tembok. Itu kurang fleksibel. Kalau ini fleksibel karena ada kakinya yang bisa ditempel seperti itu. Dan ini ada hand exposure switch karena sebaiknya operator itu tidak di dalam ruangan ya saat lagi exposure. Ini juga bisa dipanjangin ya kadang-kadang ya. Ini ya bisa kita tarik keluar ini. Ini bisa ditaruh luar. Oh, ini bisa ditaruh di luar. Ya, taruh di luar. Karena panjang kabel ya itu ya. Iya. Yang hitam ya. Iya. Nah, jadi ini idealnya di luar ruangan. Kan nggak boleh kena paparan radiasi terlalu sering ya kalau operator ya harusnya ya. Jadi ini idealnya di luar dan itu magnetik. Terus apa lagi? Nah, kalau dilihat di belakang tabung kelihatan ada bolongan seperti ini, dokter. Mungkin di belakang tabungnya ini ada satu bolongan. Apa fungsinya bolongan ini? Sebenarnya unit ini tuh namanya Papaya, ya dokter ya. Papaya 2D. Ya, jadi ini panoramik 2D. Tapi ada juga namanya Papaya Plus, di mana itu ada panoramik dan cephalometric. Jadi ada satu lagi bagian di sini cephalometric. Yeah. Nah, jadi kalau nanti dia ada cephalometricnya, si X-ray itu nembak harus melewati lubang biar X-ray-nya tembus. Kalau nggak kan kehalang si tiang ini. Jadi namanya ini magic safe hole. Untuk cephalo nanti ini dipindah ya? Betul. Sensornya cuma ada satu, jadi harus dipindah antara panoramik dan cephalometric. Ini dipindah nanti sensornya. Jadi ini adalah bagian yang kita harus hati-hati karena saat memindahkan sensor harus hati-hati. Ya, cara memindahnya kayak gitu. Ya. Setiap kali mau panoramik di panoramik, kali mau cephalo di cephalo gitu ya Mas Luis ya. Yeah. Oke, mungkin sekarang boleh dikasih lihat cara setting di komputernya. Oke. KV, ME, waktu dan lain-lain. Sorry, silakan. Nah, dari software namanya Triana. Ini software Triana. Nah, ini awalnya kayak seperti ini. Ini ada pasien name, pasien ID, gender ya. Kita pakai yang di tes saja dulu. Ini panoramik. Nah, ini ya layar untuk setting-setting ya Mas Luis ya. Betul. Oke, jadi kalau bisa dilihat itu di atasnya ada mode panoramik, TMJ, sinus dan cephalo, dokter. Ya. Ya kalau panoramik, TMJ sama sinus itu di bagian panoramik ya Mas ya. Iya. Cuman cephalo nanti dia harus dipindah sensornya gitu. Betul. Coba ke TMJ Mas Luis atau sinus gitu. Nah, ini. Nah, ini kayaknya masih demo belum komplit nih. Padahal panoramik, coba di panoramik itu ada standar ortogonal bite wing. Ini kayaknya demo belum komplit softwarenya gitu. Tapi nanti ada lagi dia. Ya. Sinus pun ada sinus PA, sinus lateral. Coba. Nah, ini baru lateral. Ada yang PA juga sebenarnya. Iya. Ya. Terus di situ ada pengaturan patient size. Iya, patient size. Big, male, female, child. Nah, itu kalau diperhatiin barusan yang berubah adalah KV, MA dan waktu. Ya. Kalau big karena tulang orang mungkin lebih tebal, jadi harus dikasih KV lebih tinggi biar bisa nembus. Iya. Tapi bisa juga KV-nya diatur secara manual ya Mas Luis ya? Iya, betul. KV-nya kita bisa turunin. Bisa, ya. Ini cuma anjuran dari pabrik. Jadi KV itu akan mempengaruhi daya tembus X-ray-nya. Ya. Nah, itu untuk KV. Jadi untuk spek alat ini dia mencapai dari 60 sampai 90 kV ya. Itu masih memenuhi persyaratan Bapeten. Terus untuk ME
ME-nya 4 sampai 12. kita paling rendah ya. Sampai 12 paling ME. rendah Ya. di 4 ME. Oke. Untuk waktunya ini akan mempengaruhi kualitas gambar, dan cara mengganti waktunya adalah dari itu Mas, normal yang itu. Nah, ini. Nah. Iya. Kalau HD itu paling tinggi, jadi tinggi. waktunya lebih tinggi, nanti kualitas gambarnya lebih tajam gitu loh. Iya. Oke, terus apa lagi ya? Nah, untuk average normal itu coba Mas. Nah, itu adalah tipe jauh yang kita lagi analisa ya. Jadi itu nanti akan mempengaruhi putaran gentrinya. Kalau jauhnya lebih lebar, gentrinya akan berputar lebih lebar. Seperti itu. Oke. Nah, sekarang kita coba ini aja ya. Demo cara posisiin pasien. Iya. Mas Lis, ya. Boleh kita confirm ya. Ya. Confirm. Nah, di software ini ditunjukin nih antara ala lasernya ya. Dia di tengah. Bisa kita frame floatnya dikasih tahu dia. Arah dari lasernya, jadi untuk pengambilannya pas gitu, nggak lari ya. Nih. Oh, lasernya motong Iya, hidung, kalau motong yang hidung. mid sagittal. Iya. Kalau yang Frankfurt harus motong kuping, Iya, dikasih tahu. horizontal. Iya, Oke. dikasih tahu semua sama dia. Sama bite blocknya juga dia kasih lihat ya. Iya, kasih lihat. Itu harusnya kena kanin apa tuh? Kanin T3 ya? Iya. Oh. 13 kan 13. Sorry ya, kanin 13. Oke, ini juga kita bisa atur, kita turunin bisa. Oh, Ini iya. ME-nya kita bisa turunin juga. Kita ready. Ready sampai dia ada gambar exposure, baru kita pencet tombol exposure-nya. Nah, sampai seperti ini baru kita bisa ambil gambar ya. Gitu. Di sini adalah tempat pasien akan berdiri saat pemeriksaan. Poin yang kita harus perhatikan adalah di sini ada chin rest, tempat dagu beristirahat. Terus ada bite block, nanti pasien harus gigit bite blocknya biar dia nggak goyang-goyang. Temple support untuk menjepit kepala, ya. Sama ini untuk menaruh tangan, gitu ya Mas Lis ya? Iya. Oke. Jadi pasien itu lebih rileks. Oke. Terus tadi persiasan taruh di sini. Iya. Kacamata atau ada anting atau apa ya? Taruh sini, lepas dulu. Oke. Terus cara pemeriksaan? Oke, Taruh kita dagu pasin sini. dulu ya. Pasin dulu posisi pasiennya ya senyaman mungkin ya, pakai yang nyaman. Nah, oke. Oke. Oke, kamu kan ada bagiannya, bagian gigitnya ya, udah ya. Udah. Kita nyalain laser. Nah, nyalain laser ya. Nah, bagian ini namanya laser mid sagittal. Itu harus memotong hidung ya. Ya. Kalau yang bagian Frankfurt laser itu motongnya apa? Kuping ya? kuping. Oke. Nah, Ini untuk ngencengin ininya. Iya. Kita atur di sini bagiannya. Nah. Ini udah apa? Ini buat ukur ini. Oh, oke. Ya. Bentar ya, sorry ya. Oke, ini ujung mulut, oke udah. Ya. Lasernya kita matiin. Oke. Oke, kita fix pasiennya, kita kunci di sini. Nah, kembali lagi ke softwarenya. Nanti kembali ke softwarenya, kita ready. Processing to scan. Close your eyes and don't move. Ya, ini tanpa X-ray ya. Ya. Ready Oke. to scan. Begin scanning. Scanning is completed. Open your eyes and follow staff's direction. Oke, Udah ya? setelah itu kita buka. Itu jadi sekitar 12 detik ya idealnya kayak gitu ya. Iya. Ya. Seperti itu untuk cara pemeriksaannya, dokter. Nggak keluar gambar karena kan nggak keluar X-ray ya. Iya. Oke, siap. Seperti itu untuk demonya si Genore ini, dokter. Jadi populasi di Indonesia itu sudah ada beberapa rumah sakit yang pakai juga ya, maupun itu model 2D ataupun 3D. Ya, jadi ada satu lagi tipe di atasnya itu yang 3D. Jadi bisa mengambil gambar 3D. Kalau yang ini 2D. Tapi bentuknya mirip sih. Ya, seperti itu dulu presentasi kami untuk Genore. Terima kasih atas waktunya. Makasih. Ya.